Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, demikianlah dikatakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah teriakan kemenangan dan keyakinan dari seorang yang sedang menghadapi akhir yang tragis menurut standar dunia, tetapi penuh harapan di hadapan atau di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau melihat beberapa hal. Yang pertama, menghadapi penderitaan tanpa rasa malu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Paulus adalah pemberita Injil yang terkenal dan paling banyak suratnya. Dia menderita bukan karena dia melakukan hal yang tidak baik atau tidak benar, tetapi karena menyatakan suatu hal yang benar, yaitu memberitakan tentang firman Tuhan. Maka dia menderita, yaitu ia dipenjara, diasingkan, dan ditinggalkan banyak orang. Menurut pandangan dunia, ini adalah sebuah kegagalan, sebuah hal yang memalukan. Tetapi bagi Paulus ini adalah sebuah kehormatan. Dia tidak malu dengan penderitaan karena dia menyatakan yang benar. Paulus menolak narasi dunia. Ia memilih untuk memandang penderitaannya bukan sebagai hukuman atau aib, melainkan sebagai privilege karena Kristus. Dia mau mengatakan bahwa penderitaan ini bukan penderitaan karena kesalahan, tetapi penderitaan karena memperjuangkan tentang kebenaran Kristus. Maka rasa malu yang sering kali muncul ketika kita merasa telah salah memilih atau berada di pihak yang kalah. Namun Paulus yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering merasakan rasa malu karena kita merasa kita memilih jalan yang tidak benar. Atau kita sering dipermalukan karena kita melakukan yang benar. Kita harus menghadapi kesulitan, penolakan, dan cemoohan. Di sini kita mau melihat bagaimana keyakinan Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah aib, tetapi kehormatan sementara. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan melalui firman Tuhan ini, Paulus tidak berkata, aku tahu yang aku percayai. Tetapi dia mengatakan kepada siapa. Karena dia tahu bukan kebenarannya, tetapi kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Disinilah kita mau melihat keyakinan Paulus didasarkan pada relasi, hubungan intim secara pribadi yang mendalam dengan Yesus Kristus. Ia mengenal karakter Kristus, yaitu kasih-Nya, kuasanya, dan kesetiaannya. Pengetahuan ini, iman ini, melampaui keadaan fisiknya yang pada saat itu sedang dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pribadi Paulus yang begitu kuat memiliki relasi dengan Kristus. Ini membuat iman Paulus tidak tergoyahkan oleh rantai atau pengkhianatan. Keyakinannya adalah benteng yang tidak dapat ditembus oleh rasa takut, yaitu tetap bersandar kepada Kristus. Di mana kita mau melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Di masa-masa sulit, kemanakah kita memfokuskan hidup kita? Karena kita mau melihat melalui firman Tuhan ini, kekuatan sejati kita tidak terletak pada seberapa kuat kita memegang iman, tetapi pada seberapa baiknya kita mengenal Dia yang kita percayai. Yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai penutup. Mempercayakan, berarti menitipkan. Disinilah kita mau melihat bagaimana Paulus meyakini meskipun tubuhnya terpenjara, tetapi dia tetap menitipkan imannya kepada Tuhan. Bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Paulus mempercayakan nasib jiwanya, keselamatan yang kekal kepada pemeliharaan Kristus. Ia yakin Kristus akan menjaganya hingga hari kedatangannya. Inilah yang mau kita pegang dalam kehidupan kita pada saat ini. Yaitu di mana kita mempercayakan hidup kita meskipun kita harus menderita. Karena penderitaan yang kita alami, jika itu untuk menyatakan kebenaran Kristus, itu adalah sebuah kehormatan yang harus kita terima walaupun kita harus ditolak, dihina, dan disingkirkan. Karena kita tahu dan percaya Yesus Kristus akan selalu menjaga kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan segalanya di dalam tangan pengasihan. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.